mengingatkan bagaimana cara pembelajaran kita lebih baik ya. Ya, Bapak sudah pernah sampaikan, sudah banyak motivasi yang pernah didengar dari Bapak Ibu guru di sekolah ini. Tapi yang paling perlu adalah penerapan, ya. Yang paling perlu penerapannya. Allah bisa karena biasa. Jadi budaya-budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu harus dibiasakan sehingga menjadi budaya, ya. Sehingga menjadi budaya. Yang sulit itu. Kenapa sulit? Karena kita masih terbawa dengan pola pikir yang lama, ya. Jangan merasa kita itu sulit. Ya. Kalau kita pergi ke negara-negara maju, ya kayak Jepang ya, menyapa orang, hari kedua, ikhlas, sopan, sampai gerakannya sudah. Apalagi mengucapkan selamat pagi, ya biasakan seperti itu. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sudah pernah diutarakan itu banyak ya. Artinya yang pertama itu karakternya itu harus ditempa supaya baik. Seperti yang sudah Bapak bilang tadi, sedangkan kepada Tuhan saja bukan pikiran yang diminta, tapi hati. Ya. Hati yang diminta. Hati itu berbicara emosional quality. Sebenarnya kualitas yang ingin dibangun selama menjadi pendidik ada beberapa ya. Intelijensi, quality, IQ itu dulu sama di rumah-rumah itu. IQ mana? Ternyata setelah diteliti lagi harus lebih berperan lagi adalah emotional quality. Ya. Bagaimana afektifnya, bagaimana sikapnya. Kalau sikapnya sudah bagus, tentu dia bisa disuruh mandiri untuk mempelajari sesuatu. Karena hakikat belajar itu adalah bagaimana mengajarkan atau membelajarkan siswa menjadi mandiri. Itu hakikat, bukan yang lain-lain. Bisa membuat pesawat, membuat ini. Yang paling utama dia bisa dulu dia memanusiakan manusia. Itu dulu hakikat daripada belajar. Dan tujuan daripada belajar itu yang paling sederhana adalah bisa membahagiakan dirinya sendiri. Ya, itu tujuan daripada pembelajaran. Baik dari bukan harus jadi seperti orang tadi jadi dokter harus bahagia. Jadi petani pun bisa bahagia. Bisa penghasilannya ada, tetapi dengan cara-cara yang modern ya, cara-cara yang bagus. Jadi itulah fungsi daripada ilmu. Pernah Bapak utarakan juga ya, dengan ilmu hidup lebih mudah, dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Ya. Karena iman itu bisa mengarahkan kita, oh ini rupanya yang baik, ini buruk itu arahnya. Tapi ilmu membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Karena ditemukan pesawat, kita menjadi bisa 2 jam sampai Jakarta. Coba kalau ditemukan jalan kaki, mati di jalan ya, bisa aja di jalan kita mati. Itu misalnya. Jadi banyak bahasa-bahasa atau wejangan yang sudah diberikan, tapi yang paling penting di sana adalah bagaimana anak-anak kami membudayakan nilai-nilai kebajikan itu. Tidak harus Bapak bilang nilai-nilai kebajikan itu apa aja. Yang penting yang bernilai baik, budaya-budaya yang bernilai baik, kerja keras, kuliah, ya, menjaga kesehatan juga budaya yang positif. Karena kalau kau sehat, berarti kau tidak merepotkan orang lain. Coba kalau kau sakit, orang tua merepot, ya kan? Jadi terhalang waktunya untuk mencari nafkah. Itu nilai-nilai kebajikan itu nggak usah pun Bapak utarakan. Artinya dengan nalarmu yang sudah ditempa dari karaktermu yang mandiri tadi bisa membedakan bahwa di kehidupan itu ada nilai-nilai yang bahwa ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, ini boleh dilakukan, ini tidak. Kira-kira demikian tentang bagaimana untuk membiasakan budaya positif itu dilaksanakan baik di rumah ataupun di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Seperti ini kira-kira. Jadi ya itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita lihat penerapannya di kehidupan anak-anak kami baik di sekolah ini. Bapak coba amati ya, kita amati. Yang pasti yang Bapak harapkan adalah kalau yang sudah baik itu ditingkatkan, yang belum, yang masih biasa ngejek misalnya, ya, yang biasa bullying itu jangan lagi dilakukan, ya, karena tidak ada manfaat. Di samping kita memang manusia berkurang, tidak dilihat guru pun kan dilihat Tuhan yang di atas, ya. Jadi ya, jangan, artinya di sekolah ini pun sudah kita terapkan, guru pun sudah kita buat seperti ini, kita sudah mensosialisasikan budaya positif itu apa, nanti akan keluar
keyakinan sekolah kita, keyakinan yang sudah disepakati melalui rapat guru, dan juga melihat kebutuhan daripada siswa kita akan keluar nanti tata tertib yang ditambahi. Kita nanti akan punya skor sudah semester depan ya, semester depan akan kita terapkan biar biasa nanti siswa. Jadi seperti yang sudah Bapak pernah terangkan sewaktu kita acara, bahwa semua warga harus peduli terhadap sekolah. Kalau ada kelasnya yang melanggar, bilang aja. Terserah dia, mau apa enggak, nanti urusan dia. Tapi yang pasti peduli dulu kan, ada rasa empati, ada rasa simpati ya, melihat sesama, ada lagi melihat adik kelas. Kalau nggak seperti itu, ya nanti kurang cepat pendidikan itu mulai. Ya, apa udah pernah bicarakan bahwa cita-cita pendidikan nasional seperti yang disampaikan Pak Sindala jadi, itu hal-hal terukurnya 2045 itu harus diukur bahwa generasi emas itu sudah pertama semangat generasi emas apa ciri-cirinya ya, emas itu kilau ya kan, mahal ya, terus dicari semua orang kan gitu. Kalau kita makanya dibilang generasi emas, generasi yang bisa diajarkan bukan hanya bersaing tapi berkeluarga. Sudah sana memang tidak peduli gara-gara bersaing dia menjatuhkan kawannya, bukan seperti itu. Ada filosofi jika lampu redup ya jangan kau matikan lampu sekelilingmu supaya kamu yang nampak jangan. Itu namanya apa ya, cara bersaing negatif. Tapi biar kau kelihatan nilai dari cahaya yang ditingkatkan. Yang lain bisa dia tetap dia hidup ya, yang lain dia tetap hidup. Itu contoh-contoh filosofi yang perlu kita atau anda pegang. Baik, mungkin itu yang bisa saya katakan untuk saat ini. Ya, demikian dan terima kasih. Kalau saja nanti bisa kita terapkan secara bersama-sama budaya positif ini. Bisa ya? Bisa. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ada di SMA Negeri 1 Sipolon, di samping memenuhi tugas dari guru penggerak angkatan 6, kami juga memaparkan materi tentang budaya positif. Artinya materi ini juga mungkin menambah kasanah keilmuan kepada kita semua. Mungkin sudah kita terapkan, hanya saja langkah-langkahnya mungkin ada yang tidak berurutan atau seperti apa. Yang pasti mudah-mudahan pemaparan tentang budaya positif ini di samping juga merupakan untuk memenuhi tugas guru penggerak adalah kami dari calon guru penggerak angkatan 6, khususnya dari SMA Negeri 1 Sipolon, kami ada berdua, saya sendiri Menangan Merbaum dan Ibu Elister Merbaum, akan mencoba memaparkan tentang budaya positif ini agar kiranya bisa mengimbas untuk diterapkan di sekolah kita ya, nantinya akan sampai kepada pembahasan misalnya timbulnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu peraturan yang memang sudah disepakati dan menjadi keyakinan sekolah. Nah, di dalam budaya positif itu nanti akan yang kita bahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan, terus teori motivasi Human dan penghargaan restitusi, terus keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir mungkin nanti adalah tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita membuat perlakuan kepada siswa kita yang melanggar peraturan, kita ada posisinya di mana, bukan langsung sebagai tim hukum, atau kita mau melihat referensi daripada materi ini, bagaimana kita memperlakukan untuk menerapkan dan menghasilkan suatu budaya yang dinamakan dengan budaya positif. Nah, untuk selanjutnya pemaparan materinya saya serahkan kepada rekan saya Ibu Elister Merbaum. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang ada di SMA Sipolon. Izinkan saya untuk memperkenalkan pada kita, karena ini merupakan salah satu tugas kami angkatan ke-6 untuk memperkenalkan yang namanya budaya positif.
di mana budaya positif adalah seperti yang diterangkan tadi oleh Pak Manangat, bahwa budaya positif itu membahas 5 hal. Salah satunya adalah dimulai dari apa itu yang namanya disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan sebuah pendekatan mendidik anak untuk melaksanakan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tapi sebelum sampai di situ, apa sih sebenarnya disiplin? Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Di mana nanti setelah terciptanya disiplin positif ini akan mengarahkan anak-anak ke arah nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan itu adalah profil Pancasila. Di mana profil Pancasila itu pertama, bahwa anak-anak diharapkan beriman, berakhlak mulia, dan yang kedua mandiri, yang ketiga itu berpikiran kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk bisa memahami Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan yang namanya kebinekaan global, anak-anak kita arahkan Bapak Ibu agar mereka itu tidak memperhatikan apa yang namanya perbedaan ras, perbedaan agama, dan adanya diskriminasi. Jadi kita arahkan mereka untuk saling memahami bahwa mereka itu berbeda, tetapi tidak bisa dibeda-bedakan. Sehingga mereka tidak berpikir bahwa wanita itu berbeda dengan pria, lalu agama X berbeda dengan agama Y. Seperti itu Bapak Ibu. Yang berikutnya itu adalah mandiri. Anak-anak diarahkan untuk mandiri dalam hal sadar dan mau mengerjakan sendiri tugas mereka tanpa adanya